Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilo Purnawan. Saya mahasiswa Magister Ilmu Komputer Angkatan 2024 Universitas Esa Unggul. Saat ini saya akan mencoba membuat video untuk memenuhi tugas topik dalam pemrograman. Tugasnya adalah membandingkan dua bahasa pemrograman di era tahun 60-an dengan menggunakan One Compiler. Ya, saat ini saya sudah membuat aplikasi sangat sederhana, yaitu menghitung square root atau akar kuadrat dari nilai yang dimasukkan. Dari sini memasukkan nilai, kemudian aplikasinya akan menghitung berapa nilai akar kuadratnya dari nilai yang dimasukkan tersebut. Nah, ini kita sudah bikin, kita coba tes dulu. Misalnya 16, untuk yang dicobol kita run, hasilnya 4, 9. Oke, ini let's say 25. Oke, bentuk. Terus kemudian misalnya 10, 100, 10 betul. Kemudian di sini kita juga udah mengantisipasi apabila yang dimasukkan adalah angka negatif. Negatif karena tidak ada akar kuadrat dari angka negatif. Itu juga yang ada di sini. Nah, ini masih dihitung dan tidak masuk ke else karena dicobol menghandle value itu cukup unik. Kita harus sedikit memodifikasi variabelnya atau datanya. Ini adalah inputnya, karena ini value-nya itu di store-nya sebagai unsigned kalau nggak salah. Kita tambahkan s di sini untuk bisa menghandle angka negatif. Oke, benar masuk invalid number. Terus kemudian let's say 100. 100 di sini hasilnya 0. Sebenarnya ini hasilnya bukan 0, tapi karena di sini declare-nya adalah satu digit saja. Ini kita tambahkan satu digit lagi, 10, dan ketika 20 gitu misalnya, dia akan tetap ada 2 digit di sini. Nah, itu untuk membuktikan bahwa aplikasi sederhana ini berjalan sesuai dengan keinginan. Nah, yang selanjutnya adalah coba kita membandingkan apa sih karakteristik yang berbeda dari COBOL dan Fortran. Yang pertama mungkin bisa dilihat di sini. Untuk COBOL, dia dibagi menjadi division-division. Di sini. Ini ada identifikasi division. Ini untuk memberikan ID atau identifikasi dari aplikasi itu sendiri. Kemudian ada environment division. Ini adalah untuk setting environment di mana aplikasi itu nanti berjalan. Kemudian ada data division. Di sini tempat menyimpan data-data atau variabel-variabel. Dan selanjutnya adalah prosedur division. Di sinilah logiknya. Logiknya yang akan bisa di-put. Nah, di sini ada kayak pointernya gitu, 0000. Nanti kalau misalnya ada logic lagi akan ada pointer-pointer yang lain gitu. Dua ini adalah mandatory, jadi harus ada untuk menentukan ID. Ini juga mandatory, tapi untuk simple aplikasi boleh kosong. Untuk data di sini ini untuk mendeclare variabel-variabel yang digunakan atau data-data nanti yang akan digunakan untuk kalkulasi atau untuk mendukung logic yang ada di prosedur division. Nah, berbeda dengan yang di Fortran. Fortran di sini cukup simpel sebenarnya. Semua logiknya aplikasinya itu berada di nested ini antara program dan end program di sini. Semua di sini. Dan lebih, kalau menurut saya lebih straightforward ya, jadi lebih langsung dan lebih gampang kalau menurut saya, karena mungkin saya berangkat dari pengalaman saya di pemrograman yang sudah high level language dan belajarnya awalnya adalah yang straightforward seperti ini. Jadi menurut saya ini lebih gampang dan lebih mudah untuk diimplementasikan. Terus bedanya lagi adalah di sini dia ada pointer-pointer untuk level numbering untuk dicobol.
77 adalah level 77 karena di sini adalah ini variabel ini standalone, tidak perlu untuk dilakukan grouping. Kemudian untuk picture-nya di sini seperti tadi disampaikan, ini perlu ada S di sini untuk menghandle sign, number atau negative value sehingga nanti bisa di proper di calculate. Terus kemudian di ini adalah variabel untuk menyimpan hasil perhitungan dengan format 2 digit awal, koma dan 4 digit di belakang. Jadi kalau misalnya kita sesuaikan di sini jadi 2 digit, mungkin hasilnya akan berbeda. Nah, akan ada cuma 2 digit doang. Tuh. Nah, kemudian untuk yang COBOL di procedure division di sini ini adalah untuk meminta input dari user. Jadi ini prosedur logic semua akan masuk di bawah procedure division. Di sini adalah pointer pertama 000 karena memang ini cukup satu logic saja karena ini adalah simple aplikasi. Kemudian di sini memasukkan user diminta untuk memasukkan angka. Kemudian angka itu di accept atau akan diterima atau akan di store di variabel dengan nama input number. Kemudian begitu sudah tersimpan, dia akan dicek apakah dia negatif atau positif. Jika negatif, dia akan masuk ke else dan ada notifikasi bahwa tidak ada square root yang dari angka negatif. Apabila dia lebih dari 0, kemudian akan compute, akan dihitung. Di sini dari COBOL dia memang punya semacam modul yang untuk menghitung square root, fungsi bawaan dari COBOL sendiri untuk menghitung square root. Jadi si square root ini dimasukkan input number, kemudian akan dihitung dan akan di store di square root result di sini. Memang dari apa yang saya cari, saya digging, memang di COBOL sendiri memang punya fungsi bawaan dari COBOL untuk menghitung square root, tapi tidak secara intensif dikembangkan. Jadi mungkin ada beberapa batasan atau mungkin jarang digunakan. Karena memang untuk COBOL sendiri lebih banyak digunakan untuk bisnis, untuk aplikasi-aplikasi bisnis, perkantoran gitu dan banking system, terus insurance gitu. Jadi lebih untuk menghitung data-data dalam jumlah besar. Gitu. Kemudian begitu ini sudah dihitung di square root, masukkan ke square root result, kemudian ini ditampilkan dengan script display di sini square root result. Coba kita panjangkan. Nah, di sini seperti ini. Mungkin kita juga bisa tambahkan di sini untuk melihat. Let's say misalnya adalah input number. Sekedar untuk mempercantik saja hasilnya. Kita run. Nah, inilah tadi ketika ada tanda S di sini, coba kita hilangkan tanda S-nya di sini. Kita run. Hilang dan di sini ada trailing zero-nya. Banyak 5 digit. 1 2 3 4 5. Ini 5 ini. Tuh, coba kita ganti jadi 3 misalnya. Ya. Untuk bisa menghandle negatif agak repot kalau menurut saya, pendapat personal saya. Jadi untuk COBOL ini agak repot. Nah, ini adalah sign-nya, tandanya negatif atau positif seperti itu. Nah, itu untuk yang COBOL. Kemudian COBOL ini diakhiri dengan stop run, menandakan bahwa aplikasinya sudah berhenti. Kemudian untuk yang Fortran, ini menurut saya lebih straightforward ya, jadi lebih simple. Jadi semua variabel dan logiknya ada di nested program dan end program ini. Kemudian penentuannya juga langsung, tapi memang secara skripnya atau bahasa pemrogramannya lebih mudah dibaca yang COBOL. Jadi identifikasi division, kalau ini kan implicit known, terus kemudian real, print, ini kan display itu memang lebih readable secara bahasa manusia.
Cuman memang kalau secara struktur memang lebih simple dan sederhana yang ini, yang Fortran. Nah, Fortran sendiri memang dari apa yang saya cari, dia lebih powerful digunakan untuk perhitungan aritmatik. Jadi kayak misalnya square root ini, dia di Fortran sendiri ada fungsi bawaannya dan lebih powerful daripada yang ada di COBOL. Mungkin di sini memang udah lebih dikhususkan gitu ya, atau mungkin memang digunakan untuk perhitungan aritmatik lebih cepat. Dan dia bahasa pemrograman tercepat untuk perhitungan aritmatik. Itu yang dari hasil digging untuk apa sih perbedaan dari COBOL dan Fortran. Nah, ini sama seperti yang di COBOL. Ini penentuannya, ini adalah penentuan variabel. Di sini caranya seperti ini. Ini adalah tipe value-nya, tipe variabelnya. Ada 2 kolon di sini. Kemudian input number adalah nama variabelnya. Dua-duanya real atau number. Kemudian di sini print itu untuk menampilkan di layar. Itu ada tulisan atau mungkin ada informasi untuk masukkan enter a number. Kemudian akan disimpan di input number. Sama dengan yang ada di COBOL, logic if-nya sama, terus perhitungannya juga sama, tapi di sini mungkin sekali lagi lebih straightforward, langsung square result, langsung square root input number. Jadi input number ini diolah oleh function square root, kemudian disimpan di square root result. Kemudian langsung setelah dapat hasilnya, kemudian ditampilkan ke display atau ke layar, di print ke layar. Sama apabila nilainya lebih dari 0, atau apabila nilainya negatif atau di bawah kurang dari 0, akan ada failsafe notifikasi bahwa negatif number itu tidak bisa dilakukan perhitungan square root. Seperti ini contohnya. Kita run sekali lagi, kemudian kita coba kita hilangkan. Kalau yang di sini untuk untuk negatif dan positifnya tidak perlu untuk menambahkan tanda S seperti ini, jadi langsung straightforward. Karena memang Fortran ini didesain untuk perhitungan aritmatik, jadi lebih intuitif kali ya, lebih intuitif untuk perhitungan aritmatik. Seperti ini tidak perlu menambahkan apakah ini negatif atau positif, jadi langsung saja dimasukkan di sini. Dan logiknya pun juga langsung bisa masukkan ke dalam if else ini. Dan beda dengan yang ada di COBOL tadi, kita harus menambahkan berapa digit yang mau ditampilkan. Nah, di sini secara otomatis ini sudah misalnya 16. Nah, di sini udah otomatis 4, let's say berapa ya? 10.000 misalnya, apakah bisa? Nah, ini udah langsung digitnya, tidak perlu kita menghitung atau memperkirakan kira-kira berapa digit sih nanti yang akan ditampilkan, sehingga intuitif aja. Jadi tidak perlu memprediksi atau menyiapkan kira-kira nanti berapa digit sih yang akan digunakan untuk tampilan yang ada di hasilnya yang akan dikalkulate. Nah, itu perbandingan antara COBOL dan Fortran. Dan ya, kalau pendapat pribadi memang lebih gampang Fortran, sedangkan COBOL sekali lagi ini lebih untuk perhitungan bisnis, kekuatannya bukan pada perhitungan aritmatik. Jadi mungkin perhitungan square root ini mungkin tidak tepat apabila menggunakan COBOL. Lebih tepat akan menggunakan Fortran. Tapi walaupun tidak terlalu direkomendasikan, dicoba sendiri punya function bawaan untuk menghitung square root. Jadi bisalah untuk menghitung atau membuat aplikasi square root sederhana dengan bukan COBOL, walaupun memang tidak direkomendasikan. Direkomendasikan untuk perhitungan aritmatik yang intensif, itu disarankan menggunakan Fortran. Mungkin demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.